FFN, bertemu kembali pada podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya. Dan senang banget bisa kembali duduk di kursi ini sebagai host. Dan tentunya pasti akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu atau narasumber yang punya cerita menarik, cerita seru, cerita mungkin yang lucu, yang aneh, terutama di bidang industri kreatif. Dan kesempatan kali ini saya ngobrolnya langsung sama expert di bidang apa ya kalau kita bilang ya, virtual production khususnya. Dan dia itu sebenarnya adalah partner PFN. Bukan orang ini aja ya, tapi maksudnya entitas perusahaannya juga. Merupakan mitra kerjanya PFN dan senang banget bisa ngobrol sama Mas Ibam. Boleh minta tepuk tangan untuk Mas Ibam? Thank you Mas Ibam, sehat Mas Ibam? Alhamdulillah sehat. Susah banget nih Mas Ibam tuh akhir-akhir ini sibuknya kayaknya minta ampun ya. Gak terlalu sibuk lah. Masuk kita nyari di kantor udah pernah kelihatan soalnya. Lagi ada beberapa proyek lah di luar. Proyek apa nanti kita bahas ya. Kebetulan Mas Ibam boleh perkenalan diri dulu Mas ke sana. Halo. Sahabat PFN. Halo, nama saya Nurhan Fajar Haji. Tapi biasa teman-teman manggil saya itu Ibam. Ya, saya di Vito Indonesia sebagai Head of Digital Production Amexar Studio. Ya, bisa dibilang juga sebagai manajer studio dari Amexar Studio yang lokasinya ada di Bautista di PFN di studio satunya. Ya, mungkin cuma itu aja kan. Udah terlalu keren gitu loh, terlalu keren aja tuh udah digital production, ngurusin XR dan segala macam. Sebenarnya awalnya tuh emang langsung terjun ke XR, extended reality om ya bener ya? Iya, XR dibilangnya extended reality. Maksudnya ke virtual production memang udah dari lama, terutama di XR ini atau sebenarnya gimana sih om awalnya? Awalnya jadi gini, ya kita tahu lah waktu tahun 2020 lah, 2020 kita dilanda COVID ya. Betul. Ya saat itu ya sebelumnya tuh bukan main di yang perfilman, malah lebih main ke event. Gitu. Jadi emang dulu tuh emang main multimedia di event gitu. Nah, terus waktu tahun 2020 COVID Event berhenti dong. Berhenti total. Total berhenti. Itu daripada menyesali, maksudnya bukan menyesali ya, daripada menyalahkan COVID-nya, menggerutu ya, gitu. Ya. Lebih baik gue aja nggak apa-apa ngomong gue ya. Ya boleh, aman. Lebih baik gue tuh apa ya namanya ya, punya sesuatu lah gitu. Ya nggak bisa keluar rumah gitu, terus ngapain ya kan, daripada makan terus bikin gemuk gitu. Betul. Ya kan, atau enggak mikirin COVID terus bikin stres botak. Parah, stres banget sih pas COVID ya. Makanya di situ mulai apa nih yang kemungkinan setelah COVID ini jadi tren nih. Jadi tren. Terus juga ternyata waktu di COVID itu ya mungkin ya yang syuting-syuting film tuh masih ada. Ada colong-colongan gitu ya, atau di rumah syutingnya. Atau ya syutingnya di rumah. Nah itu jadi kayak apa sih, gua lihat sebagai ini kayak ini kalau syuting outdoor di studio, terus ini akan jadi tren yang baru nih. Nah di situ mulai belajar, mulai buka-buka forum, mulai buka-buka apa sih teknologi, apa sih yang ada film gitu. Terus pertama kali lihat itu ada satu film Star Wars. Dia bikinnya dulu backgroundnya itu pakai proyektor. Jadi layarnya besar, proyektor, ada tetap pesawatnya tetap real prop dan pesawat. Nah terus kayak ruang angkasanya itu ditembakin di proyektornya. Gitu. Nah karena gua udah terbiasa main dengan LED, akhirnya gua coba kayaknya nih bisa pakai LED. Nah ini kayaknya nih akan ganti green screen nih. Akan ganti green screen. Nah, akhirnya mulailah tuh belajar karena gue udah punya banyak pengetahuan di LED ya. Iya karena multimedia tadi ya. Karena multimedia tadi gitu, dari caranya bikin custom resolution dan segala macam. Terus karakter LED kalau misalnya LED pakai kan nggak ada banyak ya LED ya, pixel pitch gitu kan, ada 2,6, ada yang 1, berapa. Nah itu kan gue udah tahu naruh jarak naruh kamera, naruh objek itu gue udah tahu. Idealnya berapa ya gitu ya. Terus akhirnya gue mulai mempelajari
apa sih nih otaknya nih yang bisa nyambungin semua ini dari konten, dari kamera gitu. Ketemulah satu satu workflow yang memang gue pikir itu yang paling enak setelah gue belajar yang lainnya, yaitu ketemulah Disguise. Oke. Disguise workflow ini. Disguise workflow ini akhirnya gue saat pandemi gue coba untuk ambil apa tuh ya trainingnya lah, online training dan segala macem, ya sertifikatnya. Setelah tapi Disguise ini di luar sudah common dibanding di Indonesia. Common. Sebelumnya ini Disguise ini media server. Gitu, media server. Media server itu kalau misalnya lihat kayak LED spare yang di Las Vegas. Nah, itu pakai media server ini. Disguise inilah. Iya, pakai media server ini. Nah, banyak event-event yang emang dulu yang emang perlu screen besar atau enggak projection mapping yang memang perlu banyak proyektor. Pakainya mesin ini. Nah, mesin ini juga dia udah mengklaim kalau dia yang pertama kali menemukan XR ini. Gitu. Ini mulai mengambil course tadi. Ya, online course ya. Nah, terus setelah COVID selesai kita udah mulai bisa bepergian, gua ngambil ke Singapura untuk sertifikasi dan segala macam. Gitu. Jadi awalnya tuh ya gara-gara COVID tadi sebenarnya ya, dari sebuah bencana gitu ya, bencana dunia gitu ya, dijadikan peluang oleh Mas Ibam sebenarnya untuk belajar justru. Nah, waktu itu juga pas lagi COVID-nya ketemu salah satu pemain lama kan di bidang apa sih namanya sinegrafi ya, sama Upi Guava. Mas Upi ya. Kita lagi ngopi di coffee shop dia, ngopi, terus gue kepikiran deh, ini kalau pakai LED kayaknya bisa nih kita syuting nih, bukan? Serius lo Bam, lo bisa? Iya, gue bisa. Kita coba yuk gitu. Kita coba waktu itu Ari Lasso, kita bikin video klip Ari Lasso. Video klipnya? Ya, tapi di rumah. Dengan LED tadi berarti? Iya. Rumah? Iya. Disguise di bawah rumah juga gitu? Enggak? Waktu itu gue pakai Disguise. Pakai Disguise karena ya kita tahu lah Disguise investasinya agak mahal. Ya, agak besar. Jadi waktu itu langsung dari Unreal Engine-nya. Gitu. Jadi langsung dari Unreal Engine-nya kita coba di rumahan, sehingga akhirnya jadilah video klip Ari Lasso itu. Itu proyek pertama menggunakan si XR ini berarti ya, kalau kita bilang ya. Iya, XR. Tapi kita tadi Mas Ibam bilang selama COVID berarti hampir 2 tahun mengulik lah, kalau kita bilang mengulik sih teknologi XR ini. Iya. Dengan media servernya Disguise tadi. Betul. Lama juga ya Mas ya, 2 tahun itu ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah, tapi worth it lah kalau sekarang sudah bisa gitu kan. Iya. Karena menghemat banget dong. Ya hemat banget lah gitu. Hemat waktu. Ya kita kan ada sebenarnya bisa banget lah dibilang hemat waktu. Kita tuh kan ada project nih yang nanti film kita akan keluar nih. Betul. Ya kan? Ya film kita akan keluar nih. Nanti ditunggu aja ya. Gitu. Ada episode selanjutnya yang kita bahas soal film ini. Nah di situ tuh kita butuh scene driving scene terutama. Ya, driving scene itu yang emang apa sih namanya, kalau kita real shooting itu continuity-nya nggak bakal dapet. Iya. Itu kan contoh gini, kayak misalnya ada satu scene yang memang kayak di tol TB Simatupang. Kita mau keluar tol jalan keluar tol Mampang dalam keadaan macet, Pak. Iya. Ya kan, di dalam mobil itu ada sekitar lebih dari 3 orang. Mereka berdialog. Kalau misalnya kita real shooting, kita kan nggak bisa naruh kamera banyak titik dong. Ya kan, pasti ya satu kamera, nanti ada ini lagi gitu kan. Nah itu kalau misalnya di jalan macet, di samping mobil kita ada ibaratnya truk warna hijau. Terus begitu udah terjadi orang, truk hijaunya udah nggak ada. Benar. Tapi kalau misalnya kita pakai teknologi ini, kita bisa tetap kita replay. Gitu. Itu adalah salah satu
apa ya, keunggulan lah keunggulan menggunakan XR. efisiensinya itu. Nah terus juga kita nggak perlu misalnya kita kalau ya SIM tadi SIM sore gitu kita bisa shoot mau pagi siang malam di studio kan. Ya itu banyak banget sih sebenarnya benefit yang dapat kali ya. Benefitnya banyak. Jadi peran si XR ini dalam industri perfilman atau industri kreatif lah maksud kita bilang. Industri kreatif berarti sangat membantu dong dan positif banget berarti dong. Ya positif banget. Ya kita ya ini perkembangan teknologi lah ya gitu. Ya. Perkembangan teknologi itu ya yang perkembangan teknologi juga ingin keras maksudnya yang buat atau enggak yang kan ini juga pengennya kan ada peran positif lah. Betul. Dan memang sudah dirasakan ternyata memang positif. Ya Dan walaupun implementasinya kadang ke orang-orang yang lama kan agak susah ya pasti ya untuk adaptasi dengan teknologi itu wah ya nggak ada challenge sendiri tuh. Ya ada challenge-nya lah, ada challenge-nya. Dimana yang biasa kalau kita kan para sinias misalkan senangnya syutingnya langsung karena apa ya ambience lah apa mungkin lebih berasa realnya tadi kan. Cuma tadi kalau dibilangin banyak banget plusnya juga banyak tadi gak waktu pasti lebih cepet. Iya sih. Ya dong misalkan karena nggak buang-buang waktu lah istilahnya di jalan dan segala macam. Post production kalau dari sisi post production mas membantu nggak? Dari post production Cost operasionalnya ya sebenarnya nih kalau kita bilang pakai LED teknologi ini bilang murah sebenarnya enggak juga ya tapi ya itu karena efisiensi waktu itu kan efisiensi kita selalu bilang ini waktu ini uang gitu ya karena waktu adalah uang betul ya kalau misalnya ternyata produksi yang kalau misalnya syuting dengan real shoot 3 hari atau 4 hari bisa di cut jadi 2 hari. Nah, ya betul kan? Budgetnya terpotong ya. Budget terpotong gitu. Apalagi kalau sudah syuting-syuting yang banyak menggunakan apa sih namanya manpower. Jadi kita bisa lihat lah misalnya kita menggunakan 50 orang manpower. Wah. Ya ternyata 50 orang itu kalau dikali 4 sama dikali 2 beda pasti. Ya pasti beda. Tuh, pasti beda. Tapi bukan berarti teknologi XR ini jadi lebih murah sebenarnya. Tapi itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ya teknologi ini tuh membantu efisiensi waktu. Gitu ya kita tahu kalau misalnya kita efisiensi waktu ya pasti akan ada cost production yang bisa kita saving. Kita alihkan ke yang lain misalnya karena bikin film atau bikin sebuah project nominalnya pasti cukup besar gitu ya. Kalau bisa efisien di satu cost kenapa tidak gitu kalau dari kita. Nah kalau ngomongin tadi dari Mas Ibam pernah cerita bahwa bikin MV di Ari Lasso di rumah dan segala macam. Kalau wireframe-nya sendiri atau workflow-nya deh Mas. Untuk orang misalkan ada menonton nih sahabat PVN yang memang tertarik sama mau bikin karya gitu, entah film entah apapun pakai XR. Sebenarnya alurnya tuh gimana sih sampai bisa nanti selesai? Pertamanya. Oke. Biasalah kalau misalnya kita mau bikin suatu karya film, kita kan pasti bikin kayak storyline-nya. Ya. Nah dari storyline-nya itu ya mungkin ada beberapa scene yang emang kita dari kita mesti mapping dulu nih. Kita mapping dulu nih. Wah scene ini kalau misalnya gue real shoot gitu ya. Real shoot itu bukan pakai XR, gue akan ngabisin banyak biaya nih atau enggak ya karena itu waktu jalan kesananya atau gimana. Nah itu tuh kita mapping dulu. Ada scene-scene yang memungkinkan nggak gitu. Sama aja kayak green screen lah. Gitu. Kan waktu sebelum kita bikin suatu project sebelum produksi kan kita udah memilah-milah. Oh yang ini kita pakai green screen, pakai ini. Nah sekarang ya itu ya pakai teknologi XR nih. Udah nih kepilih teknologi XR. Nah habis itu flow-nya hampir sama kayak green screen sebenarnya. Jadi kalau green screen kita menetapkan pakai green screen, abis dari green screen kita shoot, abis itu baru kita syuting. Ya abis kita produksi lah kan. Nah abis itu baru setelah itu ada yang namanya editing. Editing. Ya editing itu kan post pro dan segala macam.
Nah kalau yang ini post pro-nya kita udah pindahin lagi ke depan. Oke. Jadi kita harus nanya yang biasa bikin post pro atau enggak emang yang ngerjain yang emang yang emang di XR-nya gitu. Ya. Itu tuh udah dipindahin ke depan. Jadi bahan-bahan yang itu harus yang tadinya post pro di belakang dipindahin ke depan, Kak. Oke. Gitu. Berarti harus disiapin lah sebelum syuting nanti Betul. sebenarnya aset-asetnya. Ada yang harus ada tampil di LED dan segala macam. Contoh shoot jalanan, misalnya tadi ada shoot, berarti nge-shoot jalanannya dulu. Nge-shoot jalanannya dulu. Gitu. Oke. Kalau misalnya emang kita sebenarnya kan ada beberapa website yang emang jual driving plate. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen suatu spesifik daerah atau apa ya kita agak harus susah ya. Iya, kita harus syuting dulu. Oke. Gitu. Nah, syuting jalanannya ini sebagai background kan kita nggak perlu banyak bawa kru sebenarnya. Betul. Ya kan? Iya. Nanti kalau syuting aslinya, syuting aslinya krunya udah banyak, betul. ya kan? Nah, kru-kru dari talentnya juga udah banyak. Betul. Gitu. Jadi mesti kita siapkan dulu di depan di bahan-bahannya di background. Prosesnya biasanya berapa lama, Mas? Dalam menyiapkan aset sampai bisa syuting. Commonnya aja ya atau yang sering biasa Mas Iba melakuin deh? Ya common tuh 2 minggu. 2 minggu ya, sampai 1 bulan mungkin ya tergantung. 2 minggu atau 1 bulan gitu. Tapi yang paling cepatnya sih 2 minggu. Paling cepatnya 2 minggu. Jadi, ya soalnya ya di kreatif itu tuh mesen sesuatu ya, bukan kayak Indomie sih. Iya. Gak bisa instan ya. Iya, ada flow yang masih kita ini gitu kan. Ya 2 minggu lah tergantung dari sini nanti diambil. Gitu. Kalau semakin kompleks ya berarti semakin persiapan semakin detail, semakin kompleks ya persiapan juga dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Kalau selama masih Bang ngerjain XR sendiri, paling lama menyiapkan aset apa Mas? Yang pernah bikin project apa gitu yang emang ternyata wah hampir 2 bulan sendiri nyiapinnya mungkin gitu ada? Enggak, yang paling lama sih waktu itu ada hampir 1,5 bulan lah. 1,5 bulan? Iya, hampir 1,5 bulan. Soalnya kita lagi mau bikin suatu divisi dari kasih game mobile itu. Kasih Mobile Legend lah. Suatu divisi Mobile Legend. Nah, itu kita gue cukup lama karena ada real props yang digunakan, Kak. Oh iya. Ya contoh ada real props yang digunakan ada misalnya ada batu-batuan nih yang digunakan. Nah batu-batuannya itu, nah gua tuh harus menyamakan tekstur batunya. Oke, real props dengan yang ada dengan virtual propsnya. Ya jadi gua mesti banyak apa tuh ngobrol sama orang art. Gue ngobrol sama orang art. Gue mau lihat dong, maksudnya lu mau bikin batu teksturnya kayak gimana? Nah, habis itu gue siapin gitu teksturingnya, modelingnya gitu. Nah itu contoh aja tuh, misalnya itu baru batu satu ya. Iya kan satu scene. Iya. Pohon gitu ya, ada pohon. Ada rumputnya. Ya kayak gitu-gitu, misalnya rumput yang mau digunakan, maksudnya ada scene yang emang ada rumputnya nanti kan gitu, ada real props, ada rumputnya atau pohon atau apa gitu. Gue mau coba, gue mau nyamain gitu. Nah itulah. Karena biar kelihatan real gitu ya, dengan apa ya esensi tetap kita kan mau terlihatnya bener-bener real gitu ya, virtual bikinan gitu kan. Betul. Dari penyiapan aset lalu syuting berarti kan. Nanti berarti teman-teman Vitu ini yang akan mendampingi juga dari teman-teman yang memang nanti akan syuting di sini. Betul. Kan kita dampingi. Sampai nanti hasilnya akan selesai dan baru diserahkan ke tim produksi mereka lagi untuk dilanjutkan untuk misalkan ada adegan lain di jalan segala macam kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya lumayan lucu ya karena kan menyiapkannya ternyata di depan kalau orang-orang ngedit udah ntar green screen tapi membantu talent dong Mas berarti. Betul. Iya membantu banget talent. Jadi talent lebih menghayati dibandingkan dengan green screen. Karena kan kalau di green screen bayangin ya kamu lagi di Paris. Bayangin kalau yang pernah ke Paris sih oke kayak gitu. Tapi kalau yang nggak pernah Paris semana ya? Tingginya semana ya gitu kan, agak gitu kan. 2, talentnya lebih seneng karena syutingnya indoor. Itu betul. Itu jadi pasti jadi penilaian juga. Pasti. Review mereka pasti ya. Iya, pasti yang udah sih ya. Wah, enak nih syutingnya dingin terus. Kayak gitu lah. Iya. Malah sampai yang lupa waktu gitu. Ini syuting rumah sampai lupa waktu gitu ya. Ini kok udah malam aja ya? Gitu. Karena dalam studio. Betul. Mereka datang misalnya jam 7 pagi gitu. Ternyata, wah kok nggak berasa udah jam 7.
Ya. Itu poin-poin plus yang mereka rasakan. Iyalah, gitu ya. Tapi dari sisi produksinya sendiri dari tim Mas Ibam pasti punya challenge yang lumayan struggle lah kalau kita bilang. Paling besar. Sulitnya tuh ngapain sih Mas ketika melakukan virtual production khususnya di Extra? Workflow-nya ya. Workflow-nya tuh ya paling challenge adalah ya gini nih Kak sebenarnya. Yang paling challenge. Ini kan suatu produksi itu kan perlu yang namanya kerja sama tim ya. Nah kadang ini nih kayak misalnya ya lagi produksi itu kan nggak cuman kita sebagai ya Vitu ya, Vitu ya sebagai yang punya sistemnya ini gitu. Tapi misalnya ada kita punya suatu partner kerja kita gitu ya, mereka taruhlah PH, mereka kan biasa gunain DOP, betul. DOP terus kayak gunain Gaffer gitu-gitu ya. Nah ini nih kadang-kadang ada agak susah nih. Ada gapnya ya? Gapnya. Oke. Gitu, ada gapnya. Jadi kayak apa sih namanya ya, knowledge-nya itu tuh belum rata. Iya, betul. Kalau yang udah ketemu gue udah pernah nih. Nah itu lebih enak. Pasti. Karena udah paham ya. Udah paham gimana caranya dia atur shutter, gimana caranya dia atur ya ngatur settingan kameranya lah gitu. Dan Gaffer nih misalnya Gaffer, gimana caranya dia ngatur LED ini jangan sampai ketembak lampu. Karena kan LED ini kan hanya background sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tembak langsung gitu ada lampu yang emang langsung jasnya ke LED itu kan bukan jadi background. Maksudnya jadinya maksudnya kurang oke lah gitu, nggak keren lah gitu. Maksudnya kelihatan itu ada backgroundnya gitu. Padahal kan harusnya nggak kelihatan itu ada background gitu. Jadi kayak gitu yang paling challenging ya itu kalau misalnya emang kita sudah ketemu tim yang benar-benar baru dan agak susah untuk mau beradaptasi. Itu yang itu challenge terbesar dari teman-teman Vitu kali ya. Karena knowledge tadi karena memang mereka basicnya mungkin orang lapangan kan gitu ya. Biasa panas, hujan, badai dan segala macam mereka mungkin udah terbiasa. Tapi ketika masuk studio mungkin harus ada adaptasi ternyata. Sama LED itu harusnya boleh kayak gini ternyata. Shutternya kayak gini karena flicker misalkan kayak gitu berarti Mas ya. Shutter angle biasanya dia pakai segini, ternyata di LED ada limitasi kan, lu bisa pakai shutter angle begini gitu ya. Jadinya tapi fun aja sih sebenarnya bagi teman-teman Vitu bisa transfer knowledge ke mereka juga gitu loh ya. Iya, kalau misalnya transfer knowledge ya kita pengennya sih dari Vitu Indonesia itu kita pengennya knowledge XR ini ya, virtual production XR ini ya gitu. Itu tuh di dunia perfilman kita ya, sineas kita, sinematografi kita tuh udah rata. Karena di luar banyak banget film-film yang sudah diproduksi pakai Batman. Ada sama kan sampai 360. Banyak film yang memang film-film Hollywood yang memang sudah pakai. Kita nggak memungkinkan ternyata kalau misalnya kita sudah rata nih, ada investor gila Hollywood yang memang gue pengen bikin produksi semuanya di Indonesia. Nah kitanya bisa. Gitu. Jadi mereka nggak perlu sana. Gitu. Itu sih yang kita harapan kita pengen rata biar kalau kita punya change ada jain suatu film besar keluar gitu. Kita sudah memenuhi standarnya. Dan sudah siap gitu untuk adaptasi dengan teknologi yang emang sekarang lagi common di dunia yang memang lagi banyak digunakan juga. Karena tadi benefitnya banyak banget gitu dari sisi produksinya dari sisi budget talent wah semuanya lah gitu. Walaupun dengan challenge tadi Mas Ibam bilang ya harus ada adaptasi terlebih dahulu memang pasti. Terus Mas Ibam yang lagi dikerjain akhir-akhir ini di luar XR nggak apa-apa deh lagi ngerjain apa sih sibuk banget soalnya Mas Ibam itu. Biasanya saya tahu nih ada mobilnya di situ ada Mas Ibam hari ini gitu datang ke PFN. Kok kemarin nggak pernah lihat lagi kemana mobil BMW itu di situ ya gitu ya. Yang baru beli itu kemana ya gitu ya. Ternyata hilang gitu. Lagi sibuk apa Mas Ibam? Ya apa sih waktu tahun baru ya. Tahun baru ya
Itu tuh punya project di Monas dan Kota Tua waktu itu. Oh, yang mapping. Betul, mapping. Jadi mungkin teman-teman yang lihat video mapping di Monas dan di Kota Tua itu, nah itu media servernya pakai media server kita. Ya. Jadi ya project mapping itu ya kayak misal dari Monas nih. Yeah. Monas itu tuh perlu 16 proyektor. Iya, karena sebesar itu kan. Iya, Oke. perlu 16 proyektor. Iya. Gimana caranya 16 proyektor ini nge-sync Betul. dijadiin satu gambar. Betul. Gitu. Nah, Ya, itu ya, ya. kita pakai media server dari itu yang pakai disk guys tadi. Lagi disguise tadi. Iya. Disguise ini banyak fungsinya ya, teman-teman. Banyak ya? banget, banyak banget. Oke. Fungsinya banyak banget. Dari 16 proyektor dijadikan satu, disingkan lah kalau kita Disync, bilang, kita nah. sinkronkan semua melalui disk guys tadi dan terbentuklah video yang teman-teman mungkin datang di Monas waktu tahun baru ya. Iya, Di tahun Monas baru dan Kota kemarin. Tua. Monas dan Kota Tua. Ya, sempat ramai kok videonya yang Iya. ada adegan manjat-manjat Monas itu dan segala Iya. macam ya. Nah, selain itu saya sekarang ini ya lagi sibuk, kita lagi pasang permanent installation XR Oke. ya di salah satu klien kita. Nah, itu agak sibuk juga. Oke, V itu berarti menyediakan untuk pasang extended reality juga berarti kalau. Betul. Jadi misalnya ada teman atau pengen kasih gitu ya, gue pengen dong punya teknologinya, Ya, bisa iya. juga kita. Banyak ya lagi sibuk di luar berarti. Ya lagi banyak sibuk di Karena 2024 kemarin Mas Bam di sini terus karena memang lagi syuting kebetulan sama Iya, PFN kebetulan gitu ya. syutingnya di PFN. Tadi sudah dibilang nanti filmnya akan tayang. Nanti Ya. kita spill lagi itu nanti lah. Terus Mas tadi kan udah bahas dari sisi benefit, challenge dan segala macam. Dan Mas kan tadi berharap juga bahwa semoga knowledge-nya ini rata. Yang paling penting menurut Mas Ibam untuk disiapkan ketika nanti industri XR ini akan dipakai, implementasikan secara nyata atau secara real dan banyak oleh industri perfilman. Yang paling penting menurut Mas Ibam tuh mereka harus apa dulu sih? Yang paling penting keluar dari zona nyaman. Itu ya. Itu berasa sih kayaknya. Itu berasa sih pasti. Iya, keluar dari zona nyaman yang biasanya kita pakai kayak begini, kita bisa produksi apa segala macem. Ya, berani keluar dari zona nyaman lah gitu. Ya, gue pengen coba kayak gini gitu. Berani itu yang sulit sih Kak. Gitu, karena berani kita sudah coba. Nyaman di industri karena mungkin sudah lama di industri itu merasanya ya udah ini aja enak lah gitu. Ya ini aja enak gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada suatu teknologi ya, yang namanya teknologi lah kayak software lah Kak gitu. Keluar ada yang beta, ada yang versi apa ya, teknologi kan gitu juga kan. Pertama keluar ya mungkin banyak kekurangannya, flow-nya gitu. Pas lagi. Tapi kalau misalnya nggak kita gunakan ya itu berhenti development kan. Tapi kalau misalnya kita semua gunainnya itu suatu hal yang baru itu ya pasti akan mendevelop terus. Dan ada improvement lah. Ya improvement. Jadi yang jalan berbarengan itu bukan cuma orangnya, tapi teknologinya juga akan ada improve kalau misalnya kita gunakan. Biasanya kayak gitu. Jadi ada teknologi baru nggak kita gunakan, ya akan improve juga teknologinya betul. Tapi kalau kita gunakan, selalu kita gunakan gitu, ya akan improve. Di dua hal itu. Sama industri film sebenarnya kan lagi besar lah ya, lagi naik lah di Indonesia gitu. Setelah pandemi kemarin kan, wah banyak karya-karya bagus gitu yang dikeluarin sama sineas-sineas, dan teknologi ini berarti kan membantu sineas-sineas untuk berkarya sebenarnya gitu loh. Jadi jangan dianggap saingan atau jangan dianggap tools yang menyebalkan gitu ya, mungkin bagi beberapa orang, tapi dimanfaatkan tools ini untuk membantu karya teman-teman sebenarnya. Karena punya banyak manfaat juga ya, walaupun punya beberapa kekurangan pasti. Limitasi ya kalau kita bilangnya, bukan kekurangan, limitasinya ada. Limitasi. Cuman apapun bisa kita explore bersama lah kalau kita memang mau sebenarnya. Terus Mas, tadi kan ngerjain XR berarti dari pandemi sampai sekarang. Paling berkesan di industri XR ini atau project yang paling kayaknya gue bangga banget abis bikin ini deh. Project yang mana? Bangga banget yang waktu itu gue kerjain Mobile Legends. Itu justru yang 1,5 bulan tadi itu. Iya, gue bangga banget kayak wah ini keren sih. Ini nggak kelihatan background, nggak kelihatan backgroundnya itu. Ini real gitu kelihatannya. Real. Dan waktu itu juga yang gue gunakan itu belum bisa
Nah, in Disguise kan, masih Mm. pakai Unreal Engine langsung Ya, 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 direct ya. ke ya itu gue Ada bangga banget. perbedaan nggak sih Mas? Berasa nggak sih ketika memang langsung dari Unreal Engine lalu dengan menggunakan Disguise ini sendiri ada perbedaan jelas? Iya banyak banget. Kalau Unreal Oke. Engine itu sebenarnya Unreal Engine itu powerful. Oke. Dia powerful Hmm. ya. Ya Disguise aja juga masih pakai Unreal Engine Ya. kan untuk bikin Iya, kontennya iya, gitu. iya, pasti. Nah konten itu tuh Unreal Engine ini tuh powerful. Cuman lo bener-bener harus dari scratch. Gimana caranya nampil di LED ketangkap Iya, iya, kamera tuh bener-bener lo harus dari scratch ngerjainnya flow-nya. Nah begitu adanya Disguise ini mereka udah ada workflow-nya. Oke. Jadi tinggal kita jalanin. Ibaratnya preset-preset itu udah kita jalanin dari yang paling susah kan kok proses kalibrasi. Iya, nih. iya, iya, iya. Ya kalibrasi kameranya, Mm-mm. kalibrasi warnanya, kalibrasi tracking system Iya. gitu, kamera tracking system. Nah, itu tuh kalibrasi itu kalau pakai Disguise, kita udah tinggal pencet aja. Jadi Disguise yang akan kalibrasi. Oke. Kalau misalnya kita pakai Unreal Engine langsung, kita yang ngekalibrasi. Agak lama ya dan agak pusing ya kayaknya ya melakukan itu ya. Ya itu sih sebenarnya itu sih agak pusing sih sebenarnya. Pusing banget kayak ya gimana ya, Unreal Engine ini juga baru kan di sini. Ya. Maksudnya ya walaupun gue udah mulai Unreal Engine itu dari 2012 gitu, mulai kenal gitu ya pakai Unreal Engine. Cuman kan apa ya lebih enak lah pakai Disguise. Udah Membantu banget. bantu banget. Gitu. Membantu banget dah. Walaupun pasti Flow-nya. ada barang ada harga. Balik Betul. lagi gitu ya. Tadi Mas Ibam bilang investasi di Disguise ini atau XR ini memang mungkin bukan yang kecil gitu. Iya. Cuman nih karena nah itu tadi investasi bukan yang kecil dan besar. Nah PFN tuh punya gitu. PFN bekerjasama sama Vito Indonesia. Kita hadirkanlah teknologi XR tadi, Disguise tadi di studio PFN. Untuk membantu teman-teman semua memang merealisasikan mimpi-mimpi teman-teman. Karya-karyanya. Karena mungkin ya tadi kita punya benefit yang banyak dan segala macam. Dengan dibantu Mas Ibam yang sudah expert juga, kalau kita bilang expertnya lah. Ya bukan expert sih kan. Bukan expert ya? Lama memulai. Betul, pertama kali ya. Nah, pelopor lah kalau kita bilang. Enggak dibilang pelopor juga ya? gitu. Maksudnya pertama kali yang belajar. Nah, oke. Mas Ibam mau gitu. Pertama kali belajar XR di Indonesia gitu. Nanti akan dibantu sama Mas Ibam untuk merealisasikan semua karya-karya teman-teman nih. Jadi silakan yang tertarik gitu ya bisa diakses di website PFN ada, di Vito ada, atau datang langsung ke PFN. Pengen lihat dong. Syukur-syukur ketemu Mas Ibam jadi langsung dijelasin ini loh teknologi kayak gini. Jadi datang aja teman-teman di bawah sini Mas Depo, tolong Mas Depo ya. Ada di sini semua. Aku mau sampai ini juga sih Kak, kayak misalnya teman-teman yang emang tertarik pengen nyoba gitu, misalnya teman-teman gue pengen convince klien gue nih gitu, atau enggak gue punya tugas kuliah nih, atau enggak ya pengen nyoba dulu datang gitu. Aja gitu, kita diskusi gitu, ini memungkinkan apa enggak ya, kalau misalnya schedule lagi kosong di studio ya why not, apa enggak kita coba. Tadi kita mau mengedukasi juga teman-teman semua, pengen ngasih experience juga ke teman-teman bahwa seru loh ternyata syuting pakai. Silakan teman-teman datang sini lagi Depo, semangat. Sosial media PFN Depo semua. Sosial media Vito. Sosial media Vito juga ada nanti di sini. Dan AMXR. Oh iya, AMXR punya ya. Punya juga sosial medianya. Saya follow ya. AMXR di sini. Silakan kita sangat terbuka untuk teman-teman. Ya. Memajukan industri perfilman, industri kreatif lah kalau kita bilang. Terakhir Mas Ibam, karena Mas Ibam ini sudah waktunya sibuk. Karena diculik sebenarnya Mas. Tolong dong Mas Ibam datang ngobrol sebentar aja gitu. Akhirnya mau datang gitu. Saya akhirnya lihat, oh alhamdulillah tuh ada lagi mobilnya di situ hari ini gitu ya. Harapan Mas Ibam terhadap perkembangan industri film dan XR sendiri di Indonesia. Ya perkembangan industri film harapan saya terus meningkat ya. Terus meningkat dan beregenerasi ya. Juga banyak banyak institusi pendidikan yang mulai buka mata kuliahnya, banyak prodi-prodinya kan sudah mulai banyak gitu. Nah terus para investornya juga sudah melihat wah industri kita sudah oke nih ya, harapan saya sih gitu sih, dari investor, pendidikannya,
fasilitasnya itu semakin maju. Dan untuk XR-nya. Dan untuk XR-nya juga apa ya mulai dipakai di banyak pihak lah gitu. Pakai gitu. Jadi misalnya udah mulai banyak film-film Indonesia mungkin di action gitu ya, mungkin di drama gitu. Pengennya makin banyak dipakai dengan teman-teman. Coba sama teman-teman, jadi kita semua punya experience yang hampir sama lah. Betul. Gitu merasakan XR ini bermanfaat ternyata. Oke, terima kasih Mas Ibam sudah mau ngobrol bersama diriku di hari ini dengan kesibukannya. Semoga tadi XR-nya makin banyak bisa merasakan. Amin. Makin banyak datang ke PFN nanti mungkin gitu ya, karena mau ketemu Mas Ibam sebenarnya ke PFN. Gak apa-apa gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Jadi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih sekali Mas Ibam. Saya Raka Kakak Praditya dan tim yang terlibat pamit undur diri. Bye-bye. Bye.